Yo. Berlari dengan kuatkan hati, karena di depan pasti akan terbuka jalan. Halo semuanya, selamat datang di Reksa Channel. Jadi untuk video kali ini kita akan lanjutin series FIFA Fantasi Musim 2 episode 19 alias episode terakhir. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Kemana ini pintu bakal nuntun gua? Sekarang ceritanya Marvel ya. Soalnya emang Marvel doang sih yang belum kita lihat. Oke, ini kejadian pas apa nih? Maaf mengganggu Anda, Ksatria Heart. Ksatria Heart? Tamu menghadapnya di kastil. Baiklah. Lah. Tapi kenapa kau memanggilku Hart? Ya, karena kamu kan Ksatria Heart. Lah. Masa lalunya Liu. Apakah Anda baik-baik saja? Oh iya, aku baik-baik saja. Mungkin karena si Marvel Katakan pada yang mulia, aku akan lagi segera megang sihir putihnya ya, sihir cahayanya. Makanya memorinya malah memori Heart. pulang. Holy shit, bener-bener banget. Oh my god. Dada gede kah? Ini Liu. buat seimbangin jiwa gua kan? Tapi apa yang harus gua lihat di sini? Woi Anubis, ini tempat macam apaan? Gua kira gua bakal dapat memori pas perang Herobrine. Oke. Queen Raja Malik. Atau mungkin Bener juga sih. Aduh, ini apa-apaan sih? Waduh, Saryu. Dia kenapa di dalam? Kamu gak apa-apa? Waduh. Suara. Liu? Iya. Oh my god. Oke. Tapi aku dengar kamu teriak-teriak. Aduh, susah banget sih bacanya. Apalagi itu? Jadi ada apa ya? Ada apa ayah? Aku Spade. Oke. Kamu tahu Pak Game nyari kita kan? Iya. Aku baru. Oh, itu jubahnya. Kenapa? Kamu terlihat cantik pakai itu. What the hell? Hah? Anu maksudnya siramu terlihat tangguh. Iya, tangguh itu maksudnya. Waduh. Oke. Sial. Ini benar-benar salah. Terus si Marvel harus ngapain anjir? Itu putramu sendiri. Aku duluan ya. Nanti ketemu di kastil. Oke. Oke, nanti aku nyusul. Oh, ini kesatria-kesatria yang lainnya. Itu Papa. Ide, mudah banget. Waduh. Apa? Siapa? Aku. Enggak. Bukan Papa. Tapi maksudnya Papaan kamu bisa tepat waktu gitu, Gen? Bisa. What the hell? Yang biasa telat kan Saryu. Oh ya? Silakan ambil posisimu. Silakan ambil posisimu. Maksudku yang mulia. Oke. Biar ku ulangi rencana sekali lagi. Kita akan memancing Herobrine ke tempat yang tak berpenghuni. Oke. Biar dia sejauh mungkin dari pemukiman. Kunci utama kita adalah kau, Heart. Hah? Setelah Spade, Diamond, Clover berhasil menyudutkan Herobrine, Aha. gunakan sihirmu untuk membasmi sihir Herobrine. Mengerti? Oh, soalnya sihir cahaya ya. Ini zaman sebelum Herobrine disegel. Tunggu. Apa itu berarti dulu ibu pernah nyoba untuk nyembuhin Herobrine pakai sihir cahaya? Menarik. Iya, mengerti yang mulia. Tiba-tiba ganti animasi Jir. Wih, udah lama banget kita nggak ngeliat Herobrine beraksi ya. Oke. Damn. Baiwan sama Liu coy. Tapi ini Liu. Oh, ada yang lainnya deh. Gena itu. Wah, anjir. Buset. Oke, blend. Beuh. Oh, Saryu. Nice. Gelo. Akhirnya kita diliatin 4 kesatria legendaris benar-benar bertarung ya. Jadi ini Spade pertama. Senjatanya kayak nunchaku gitu ya. Si Saryu. Buset.
Anjir, dengan mudahnya dihancurin. Oke. Oh, disegel coy. Oh, ini tuh teknik yang dipakai Marvel pas akhir movie 1 ya? Lah, berhasil disembuhin anjir. Kerja bagus semua. Setelah ini akan kita bawa dia ke Ovia. Aku baru tahu kalau kamu jago pakai pedang. Emang iya. Soalnya itu gaya bertarungnya Marvel anjir. Lihat kamu tarung pakai pedang, gerakanmu lincah juga. Mampus, ketahuan kah gua? Mana gua Gaya. tahu dulu ibu taruh pakai Nah. apa? Gaya bertarung si Liu emang kayak gimana ya? Kali suka latihan pedang juga. Yang Mulia bilang kita nggak bisa ngandelin satu jenis bela diri doang kan? Damn, boleh-boleh alasannya. Betul sih. Untunglah dia nggak curiga. Oh iya, sesekali mau latihan bareng. Waduh. Boleh. Apa kau datang Lah. kemari dengan 1001 pertanyaan? Ini mah malah jadi kayak Sudah kubilang, beda timeline ya. Jangan Soalnya di khawatir, sini aku kemari si Steve hanya tuh untuk udah memberikan sadar kamu. lebih dulu. Tidak ada lagi tanda-tanda dari Herobrine. Oke. Sepertinya sihir Liu berhasil mencuci sihir gelap yang ada di dalam tubuhmu. Aha. Untuk beberapa minggu ini, kau akan tinggal di sini. Setelah itu, akan kuperbolehkan kau keluar. W Raja GM. Kau pikir kau bisa Lah. menyingkirkanku? Suara Herobrine lagi tuh. Sama sekali. Siapa aku sebenarnya? Siapa aku sebenarnya? Apa? Makhluk primitif. Aku adalah senjata. Datang dari buat Oh, ini yang diceritain musnahkanku. waktu episode si Steve ngobrol sama Herobrine ya. kok kau balik lagi? Ini 2 sudah tahun kalinya kemudian. Herobrine kembali lagi. Apa betul-betul tidak ada cara lain untuk menyingkirkannya? Oh, ternyata Herobrine tuh udah Dulu ibu juga pernah coba sembuhin. berkali-kali disembuhin, tapi si Steve tetap jadi Herobrine lagi. Jika Herobrine kembali lagi, aku punya satu cara. Tapi Blaine betul-betul menolak untuk menggunakan metode ini. Oh, ini yang akhirnya Metode apa? proses penyegelan ya. Sebuah penyegelan terlarang. Jika kita tidak bisa memusnahkan kegelapan di dalam diri Steve, Oke. maka kita lebih baik menyegel dia untuk selamanya. Terus kenapa Raja Vermilion menolak pakai cara itu? Pertanyaan bagus. Blaine tidak setuju karena konsekuensi dari penyegelan itu. Konsekuensi. Dia sebenarnya nolak. Memangnya dia punya cara lain? Dia menyarankan kita untuk membunuh Steve. Aku menolak. Sebentar. Apa itu berarti ada kemungkinan Steve yang di Babilonia juga bisa balik jadi Herobrine? Pertanyaan bagus. Oh, mau ngobrol sama Steve kah? Lu tahu kan? Udah 2 kali lu balik lagi jadi Herobrine. Udah 2 kali lu balik aja di Herobrine. Aku udah nggak ingat. Tapi lu inget gak apa yang lu rasain pas mau berubah lagi jadi Herobrine? Menarik. Kayak tanda-tanda ya. Yang aku ingat cuma suara di kepalaku. Terus habis itu ngeblank. Aku nggak ingat apa-apa. Habis itu nggak inget apa-apa lagi. Dalam kepala. Oh iya, mungkin abis ini mending lu minta Pak GM buat ngurung lu di lahan kebun. Oke. Karena itu apa yang dilakuin ke Sedang apa kau di sini? Steve di era sekarang. Dan tahanan kita. Lu sendiri ngapain? Tunggu. Lu nggak ngebuntutin gua kan? Waduh, Enggak kok, cuman kebetulan aja lewat. cuma kebetulan. Kamu ada waktu luang nggak? Kenapa? Mau keliling bareng? Alamak. Kalau lagi ada waktu kosong nih. Jarang-jarang kan kita punya waktu kosong kayak gini. Gue juga nggak pernah ngobrol sama bapak gue. Masalahnya. Tapi ini gue ngedate sama bapak gue. Nah itu. Mau kemana kita? Aku ada satu tempat. Ayo. Alamak. Udah, ikut aja. Ayo. Aku selalu kesini. Oke, ini sumpah Terus sepi. nggak expect Ditambah lagi kalau pemandangannya bagus. bakal dapat flashback tentang Saryu dan Liu. Tapi ketika Marvel merasuki tubuh Liu, anjir.
kita udah di medan perang seperjuangan lama. Aha. Kita udah kenal cukup lama. Aku udah sering lihat kamu bertarung. Tapi belakangan aku merasa kamu sering kayak benar-benar jadi orang lain tahu. Lu beneran suka nguntit gua ya? Enggak, bukan gitu. Aduh, gimana ya? Ini yang aku rasain aja sih. Dan anehnya entah gimana rasanya kamu kayak orang yang Entah beda gimana, gitu, lu kayak tapi beda familiar gitu. aja. Tapi familiar. Ya mungkin karena gua tuh anak lu. Entah ya. Ya namanya juga orang. Kita tumbuh dan berubah seiring jalannya waktu. Menarik. Udah sih. Gantian dong. Gue juga agak penasaran. Apaan? Sama apa? Sihir hitam lu. Gimana caranya lu bisa ngendaliin selihai itu? Beberapa kali juga gue sampai lihat hal yang bahkan gak kepikiran bisa dilakuin dengan sihir hitam. Oh, oke. Sihir hitam. Percayalah, kamu gak mau tentang sihir aku. Kamu gak mau Lebih tahu. kayak kutukan, tau gak sih? Kutukan. Iya, gue tahu. Kamu tahu apa emang itu tentang sihir hitam? Lu gak akan percaya, tapi intinya gue tahu. Lu si aneh yang kerjaannya diomelin Pak GM terus. Waduh. Itu. Bener-bener ya, kerjaan lu tuh cuma bengong pas rapat. Oke. Swear ya, mending gue yang jadi Spade. Kamu Oh. juga belakangan kalau dijelasin apa Bentar. selalu lola, mageran, suka ngomong sendiri. Tadi kan dibilang 2 tahun kemudian ya. Apa? Gak suka. Berarti Marvel dalam tubuh Liu udah 2 tahun. Ini Balik lagi jadi Marvel. Oh, ngeliat waktu akhirnya Marvel lahir. Kamu serius mau namain dia itu? Damn. Kenapa? Bagus namanya. Selamat datang ke dunia barumu. Anjir, merinding dikit. Well, Oke, ini semua flashback yang ada di season 1 sih. Lebih tepatnya pada saat proses penyegelan. Gila, panjang betul ya kisah perjalanan aku dan ibumu. Oh, oke. Spade? Kamu gak manggil aku ayah? Sedih banget kayaknya. Padahal ini pertama kali kita ketemu kan. Wah, ini Limbo. Tempat yang sama Tapi ketika gak secara langsung kita ngobrol kayak gini. Marvel ketemu sama Liu ya yang di movie. Kita lagi ketemu gini. Aku cuma mau bilang, kamu orangnya ternyata culun juga ya. Waduh. Di depan ibu kerjanya cuma salting terus. Ayolah. Di depan bidadari kayak gitu gimana? Oh my god, di depan bidadari. Woi, aku serius. Berisik. Aku dengar putraku jadi Spade yang baru ya. Damn. Gimana rasanya jadi Spade? Ya, susah juga sih. Susah juga sih. Ya, cerita dong. Aku punya 3 guru yang kalau ngasih latihan suka nggak masuk akal. Oke. Terus entah berapa ribu aturan yang harus kubaca sebelum jadi Spade. Terus belum lagi pelantikannya. Ribet dah pokoknya. Nggak bisa apa? Tinggal dateng, hajar musuh, kelar gitu. Emang itulah Pak GM. Selamat datang di dunia para kesatria. Adah. Tapi kemana jubahmu? Hmm. Biasanya kau pakai terus kan? Jubahnya dibuang ya waktu di Babilonia. Jubahku. Dibuang waktu lagi ribut sama si Jenna. Aku buang. Loh, kenapa? Soalnya apa ya? Ngerasa belum pantas ya? Aku nggak cocok pakai jubah itu. Tuh kan. Oke, kita transisi kemana ini? Tadi keren sih transisinya. Oh, ini waktu proses pelantikan, coy. Tapi memang Pak GM tuh terlalu keras sih. Aduh, aku nggak inget berapa kali Oke. sama dia. Kamu sering kena amuk Pak GM? Iyalah, kamu kira Spade itu manusia sempurna? Kasih paham Saryu. Kamu pernah gak ngelakuin sesuatu yang kamu sesalin banget? Menarik. Sering bahkan. Gimana caranya kamu bisa lupain semua itu? Mana bisa cuy. Kalau yang namanya penyesalan itu bisa dilupain, hidup mah gampang banget. W Saryu. Aku mau bisa lupain.
Aku mau bisa menerima semua kesalahan dan penyesalanku. Oke. Ini kayak refleksi dirinya Marvel ya. Kalau menurutku, penyesalan itu justru pemacu kamu buat lebih baik ke depannya. Betul. Untuk bisa menjadi lebih bijak lagi. Jangan pernah buat penyesalan menjadi sebuah rasa takut yang bikin kamu malah untuk memilih. Itu rada-rada susah tuh sejujur-jujurnya ya. Biasanya kalau udah ada rasa nyesel, biasanya jadi ragu-ragu gitu. Sumpah, banyak banget. Kalau hal yang paling aku sesali itu ninggalin kamu terlalu cepat. Damn, Saryu. Oke. Ibumu juga pasti sama. Pasti Banyak ya. banget hal yang aku mau tunjukin ke kamu sebagai seorang ayah. Tapi satu hal yang gak pernah kami sesali, Kelahiran Apa itu? kamu. Damn. Saat kamu lahir, astaga, kami gak pernah sesenang dan segugup seumur hidup. Katanya gak cocok. Menurutku kamu cocok. Transisi kemana lagi nih? Dan di sini Marvel udah pakai jubahnya, coy. Kayaknya udah saatnya kamu kembali. Oh, Teman-temanmu juga udah nungguin kamu kan pasti. Marvel tuh yang paling terakhir keluar ya. Semangat ya. Spade. Gelo W Saryu. Oh iya, satu hal lagi. Satu hal lagi. Hati-hati sama Clover. Hah? Di malam saat menuju jalan itu. Clover? What? Gena kenapa, coy? Sayangnya, kita hanya bisa menunggu. Oke, akhirnya Marvel keluar juga. Nah, itu Marvel. Untunglah lu aman. Pintunya Via warnanya tiba-tiba. Pintunya jadi Via. merah. Via masih belum keluar. Itu tandanya orang di dalam kesulitan Oh, untuk nyimbangin jiwanya. soalnya kan masih ngerasa menyesal ya. Terus kalian ngapain diem doang? Kita suburan masuk. Setelah tahu kalau pelaku pembakaran si Via Masuk ke dalam time stream orang lain time stream. adalah hal yang dilarang. Bahaya yang dihasilkannya bisa membunuh kau dan Via. Tapi nggak mustahil buat bantuin dia kan? Kalaupun kau bisa menolongnya, kalian tetap akan membangkitkan amarah Osiris. Osiris. Siapa lagi? Loh, kamu ini aneh. Vel, udah percaya aja sama dia. Percaya aja. Tadi, kalau kamu gagal, bisa-bisa kalian berdua keperangkap di sana. Ya, gua tahu. Mau nerobos nih. Kalau gitu lu masih tetap masuk. Gila lu ya. Sorry Sul. Tapi kalau gua nggak lakuin ini, gua bakal nyesel seumur hidup. Waduh. Gua nggak mau nyesel karena nggak bantuin temen gua. Oh my god. Semuanya ikut kah? Kenapa sih semuanya suka banget sama tempat gelap? Ini Oke. gimana lagi, woy? Sekarang di mana nih? Kita udah masuk ke tempat Via. Oh, ini Via. Ntar ini Via yang asli apa Via yang ada dalam memori tempat ini? Wow, what? Nah, itu kayaknya Via yang asli deh. Soalnya pakai baju Heart, jubah maksudnya. Lava. Bisa gerak. Via! Lu harus ada. Waduh. No, Via masih terperangkap di tempat ini, di memorinya. Via! Akhirnya suara Marvel Lu bisa denger gua. Marvel bisa mencapai Via ya. Ini gua asli. Ini gua asli. Cepetan lu. Waktu kita nggak banyak. Oke. Kita harus keluar dari sini. Atau nggak kita bakal keperangkap selamanya. Gimana caranya? Fokus ke suara gua. Fokus dan ikutin suara gua. Nggak tahu ini di mana. Gua nggak tahu ini di mana. Tahu ini di mana? Lu pasti bisa. Oke. Lu lihat, asalnya dari dalam diri lu sendiri. Benar. Cari keseimbangan diri lu dari semua kejadian yang lu lihat. Keseimbangan diri. Seorang pembunuh kayak gua. Di sini masih Via ngasih ngerasa ngebunuh ya. Aneh. Yang bisanya ngancurin semua hal di sekitar gue. Ya tapi kalau ini emang gara-gara Via sih Orang kayak gue. yang
para warga lainnya. Tapi itu kan gara-gara ke-trigger. Lu salah. Yang lu cari harusnya bukan pengampunan, tapi penebusan. Damn, oke. Lu udah membunuh banyak orang. Gua tahu rasanya. Lu nggak akan bisa maafin diri lu sendiri. Aha. Jadi jangan pernah cari pengampunan. Jangan pikirin hal yang udah gak bisa. Anjir, ini real merinding sebadan badan. Apa yang bisa gue ubah? Masa depan lu sendiri. Apa yang mau lu lakuin untuk nembus ini semua? Itu harus yang lu cari. Pintunya kebuka, coy. Oke, akhirnya Via sadar ya. Aduh, akhirnya lu sadar juga ya. Sekarang gimana ya cara keluar dari tempat ini? Caranya lu bisa kesini? Gua nerobos pintu lu. Udah, intinya bisa gak kita cepat-cepat keluar dari sini? Bisa gak kita keluar dari sini? Kita gak bisa lakukan apapun. Ayo kita masuk juga. Waduh. Mikir dikit bisa gak sih? Satu orang masuk aja dampaknya udah bencana. Apalagi nambah kita. Oke. Anubis, laku sesuatu dong. Lu kan dewa di sini. Gue baru sadar. Itu pintunya udah nggak merah lagi. Didobrak anjir. Loh, dia kenapa? Buset, luka-luka, kebakaran. Lagian siapa yang biarin dia masuk ke dalam begitu aja? Lu pikir kita nggak udah untuk Sial. Bisa tolong beri aku ruang? Let's go Anubis. Kamu ngapain? Aku adalah dewa kematian. Oke. Menurutmu, apa yang akan kulakukan? Apa ngebangkitin Marvel? Ini ceritanya Marvel tewas. Tidak pernah aku melihat manusia seperti dia. Oke. Dengan tekad yang betul-betul nekat. Tekad yang betul-betul nekat. Sangat sayang jika kita biarkan sesuatu yang W Anubis. sia-sia. Punggung gue sakit. Punggung gua sakit tiba-tiba pas bangun anjir. Kenapa kalian? Bisa-bisanya lagi dengan santai ngomong gitu. Yo. Via, lu kenapa? Oke. Enggak. Tadi gue kesana. Waduh. Oke. Apa? Makasih. Yo, what the hell? Gak mau pulang. Syukurlah, kamu gak kenapa-napa. Oke. Ingat kata-kata Saryu. Ya, satu hal lagi. Hati-hati sama Apa ada hubungannya sama saat menyegalan itu. ras vampir? Vampir ya? Dracula. Dialah yang sebenarnya berniat membunuh aku dan Hart. Dia sebenarnya berniat membunuh aku dan Hart. Hah? What the hell? Marvel? Iya. Iya. Untungnya aku gak kenapa-napa. Kalau kata gue sih, lu harus terima kasih kan Anubis. Apalagi ini anjir? Makanya kenapa? Apa gue barusan mati? Iya bener. Kita udah mati, bodoh. Oh iya bener juga. Maksudnya? Ya mana bisa, tolong. Ngapain malah berantem sih? Oke. Sebaiknya kamu beristirahat dulu untuk sekarang. Kita gak tahu efek apa yang akan kamu dapat setelah keluar dari pintunya milik Via. Sayangnya tidak ada waktu istirahat untuk kalian. Kenapa? Selagi kalian di Babylonia, ada satu entitas di overworld. Ada satu entitas di overworld. Itu maut di tanah kuat dibanjiri jiwa mati. Mata kalian sendiri. Oke, ini kejadian di episode 12 ya. Aura sihir siapa ini? Aura sihir? Sepertinya dia sudah datang. Dia? Udah hell sia. Siapa? Latihan kalian akan segera dimulai. Latihan? Oh, latihan buat divine energinya. Soalnya ini tuh baru tahap 1 supaya bisa latihan. What the hell? Sudah lama kita tidak bertemu. Sudah lama kita tidak bertemu. Pemilik seluruh
pemilik seluruh duat Osiris. Oh, ini raksasa. Anjir. Lu tahu apa yang udah lu lakuin? Osiris. Anubis. Lu bisa ngadang dia. Secara alam, Aku tidak bisa melukai Osiris. Terus ini gimana? Lu nggak bisa balikin kita ke Babilonia. Dengan keadaan kalian sekarang, kalian tidak akan punya kesempatan. Betul. Dan keturunan. Jadi, ini usul dari Hadam Osiris. Disuruh ngalahin dia. Akan kubiarkan kalian kembali ke Babilonia. Oke. Wih, animasi coy. Di mana ini? Semuanya cuma hitam dan putih. Oh, Labra. Labrador. Oh, ada Ziva juga. Melakukan tugasku. Yang benar. Dari tadi Ziva lihat kalau Melakukan tugas. Bukankah kau harusnya jaga di posisimu sendiri? Ziva bosan. Oke. Makanya Ziva kesini deh. Hah. Cepat kembali ke posisimu. Ziva nggak mau. Waduh. Kau tahu kan, sebentar lagi ritualnya akan dimulai. Ritual apa lagi? Calvin sudah mulai terbiasa dengan sihir. Oke. Ada sesuatu kah di kastil? Lah, udahan anjir. Endingnya ganti ya seperti biasa. Anjay. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 19 alias episode finale dari FIFA Fantasi musim kedua. Gila, seperti biasa lah ya, episode terakhirnya tuh selalu dibikin nanggung karena konklusinya bakalan ada di movie sama waktu musim pertama dulu. Di episode ini kita akhirnya ngelihat apa yang Marvel alami. Dari mulai dia kembali ke masa lalu jauh-jauh sebelum dia lahir, dia malah berada dalam tubuh Liu. Jadi dia tuh kayak bisa ngelihat sendiri apa yang Liu terus Saryu dan Ksatria pada zaman itu lakuin. Intinya di zaman itu mereka tuh udah selalu berusaha untuk nyembuhin si Herobrine ya, nyembuhin Steve. Tapi sayangnya Steve selalu lagi dan lagi selalu menjadi Herobrine kembali. Kurang lebih di sini Marvel setelah melihat semua kejadian terus ngobrol sama Saryu juga. Intinya ya dia kayak merefleksi diri dan kayak bisa menerima apa yang udah terjadi. Tapi malah tiba-tiba ada misteri baru. Entah kenapa si Saryu ini bilang hati-hati sama Clover karena dia bilang Clover ini berniat untuk membunuh Heart dan dirinya. Kayak, hah? Apalagi ini anjir? Atau malah jangan-jangan ada hubungannya antara Genah dengan Kastil Putih yang katanya Count Dracula. Atau jangan-jangan ya selama ini sebenarnya Genah Clover tuh keturunan ras Dracula. Lalu di sisi lain kita juga akhirnya bisa ngelihat konklusi dari Via ya. Via tuh sebenarnya dia udah benar-benar pasrah, udah hampir nggak bisa ditolong lagi kalau dia sendiri. Tapi untungnya Marvel memaksa untuk menerobos pintu masuknya Via, berhasil nyadarin Via dan kurang lebih kayak ngasih paham lah, lu tuh kayak nggak usah fokus ke penyesalannya tapi fokus ke penebusannya. Lalu di akhir tiba-tiba ada satu entitas yang marah kepada Anubis, yaitu Osiris atau Osiris lah. Kalau tadi kata si Anubis sih, Osiris ini sebenarnya pemilik duat ini. Bahkan si Anubis sendiri bilang kalau dia tuh nggak bisa ngelukain dirinya. Maksudnya dirinya tuh si Osiris ini ya. Dan si Anubis juga nggak berniat buat ngirim para ksatria ini balik ke dunia asli, ke Babilonia lagi. Karena ya percuma, lu pada nggak akan bisa ngapa-ngapain lawan Anum dan yang lainnya. Dan ya pada akhirnya sebagai pelatihan utamanya ya, pelatihan untuk mempelajari Divine Energy, para ksatria beserta Samso harus mencoba buat ngalahin sendiri si Osiris ini. Lalu di bagian akhir kita diliatin sedikit adegan di dunia luar sana. Environmentnya kayak bener-bener hitam putih doang ya. Kita juga diliatin karakter Labrador sama Ziva. Kurang lebih intinya tadi mereka tuh ngobrol kalau ritualnya sebentar lagi udah siap. Soalnya si Calvin
udah bisa ngendaliin sihir barunya. Apa nih sihir barunya? Apakah bakalan benar-benar jauh berbeda daripada sihir asli Kelvin yang bahkan sampai ngebuat Aion sangat-sangat ketakutan? Dan ya udah, itu menjadi adegan penutup dari musim 2 ini. Untuk rating episode ini, kalau buat gue sendiri 8,5 kali ya. Seperti biasa, kalau kalian mau ngikutin akun sosial media, kalian bisa cek Instagram dan kamu link ada di deskripsi. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review dan juga reaction dari series FIFA Fantasy musim 2 episode ke-19. Sekali lagi, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin series ini bareng-bareng ya dari season 1, movie 1, dan sekarang ke season 2. Berarti yang kita perlu tunggu cuman nanti kapan keluarnya si movie kedua ini. Kalau gua lihat di thumbnailnya Celestial kan itu ada berapa persen movie-nya ya. Di situ sih gua ngeliat udah 98%. Berarti harusnya sebentar lagi, cuman nggak tahu kapan sih. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai berjumpa di video-video yang lainnya. Bye bye. Ciao.